Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Marilah pada kesempatan kali ini sama-sama sebelum kita memulai segala sesuatunya kita panjatkan puji serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kucuran nikmatnya, yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas kita secara normal dan secara biasa walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kejahiliahan atau dari zaman kebodohan sampai zaman yang terang dan benderang dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, mungkin anak-anak kenal dengan suasana ini atau kenal dengan tempat ini. Ini adalah musola kita yang sering kita gunakan setiap hari untuk sholat, baik itu sholat duha, sholat zuhur ataupun sholat asar. Sekarang kondisinya seperti ini, yaitu sepi dan karpet-karpet semuanya digulung, lalu yang sebelah kiri itu ada hijab, itu pun sama digulung, dicuci semua. Dan memang itulah protokol daripada pandemi COVID-19 itu, yang mana tempat ibadah harus bersih, semuanya digulung. Maka kita pun mengikuti protokol tersebut ya, untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Tapi mudah-mudahan kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, wabah pandemi COVID-19 ini mudah-mudahan cepat berakhir atau mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasanya lagi, terutama di masjid-masjid ya, atau di musola-musola, termasuk musola tercinta kita ini ya, Masjid Ad-Darain. Baik anak-anakku, kita akan lanjutkan kembali taklim kita dengan kitab Akhlaq lil Banin. Ini adalah taklim yang keempat. Kemarin Bapak sudah menyampaikan tentang bimadza yatakhallaqul walad, ya, dengan apa seorang anak itu harus berakhlak. Lalu ada Ustazah Pipi Sofiah itu menyampaikan al-waladul adib, tentang al-walad, seorang anak yang memiliki akhlak itu harus seperti apa, harus gimana. Lalu ada Ustaz Ibnu Kalsum menyampaikan al-waladul waqih, tentang seorang anak yang memiliki akhlak yang jelek ya. Lalu berikutnya yang keempat, Bapak akan menyampaikan yajibu ayyata'addabal waladu min sigharihi. Ya, wajib bagi seorang anak itu memiliki adab sejak kecil. Nah, sebelum kita mulai taklim kita ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa dulu, memohon meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala agar taklim kita ini mendapatkan ridho dan berkahnya. Ala hadzal niyyah wa likulli niyatin shalihah tabarukan ila al-kitab Akhlaq lil Banin li ta'lif Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Baik anak-anakku, silahkan dilihat teks daripada materinya yang sudah disebarkan. Kita sama-sama terjemahkan dan kita bahas ke dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu ayyata'addabal waladu min sigharihi. Yajibu, wajib, ayyata'addab, untuk beradab al-waladu, seorang anak, min sigharihi, dari kecilnya. Jadi seorang anak itu dia harus memiliki adab atau akhlak yang baik sejak kecil. Di sini ada kalimat yajib. Yajib itu artinya wajib. Aujaba yujibu, wajib. Ya, wajib. Ya, tidak bisa tawar-menawar tentang adab atau penanaman adab sejak kecil. Tidak bisa tawar-tawar. Ya, jadi harus ditanamkan yang namanya adab atau akhlak yang baik itu semenjak anak itu masih kecil. Kenapa seperti yang kita lihat? Ini adalah sebuah cerita. Ya. Ahmad waladun saghirun. Ahmad waladun, seorang anak, saghir, yang kecil. Jadi si Ahmad ini adalah seorang anak kecil. Ya. Lakinnahu adibun. Akan tetapi si Ahmad ini memiliki adab yang bagus atau memiliki akhlak yang baik. Ya. Walihadza yuhibbuhu abuhu. Oleh karena dia memiliki akhlak yang baik, memiliki akhlak yang bagus, yuhibbuhu abuhu, orang tuanya terutama bapaknya, abuhu yuhibbuhu, sangat cinta kepadanya. Gini ya, kalau anak yang baik ya, anak yang memiliki akhlak yang baik ya, akan dicintai oleh orang tuanya. Ya, kemarin sudah Bapak jelaskan, kalau kalian memiliki akhlak yang baik, maka yarda rabbuhu, Tuhanmu akan, atau Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepadamu, orang tuamu akan cinta, lalu seluruh umat manusia yang ada di sekelilingmu akan sayang kepadamu. Ya, seperti itu. Nah, di sini pun sama. Si Ahmad ini adalah anak yang kecil, dia memiliki adab yang baik, ya, maka dicintailah oleh ayahnya. Wa huwa aidon yuhibbu su'al an kulli syai'in la yafhamuhu. Wahwa, dan dia Ahmad tadi, aidon ya, yuhibbus su'al, sangat suka atau senang bertanya, soal pertanyaan atau bertanya, sangat suka bertanya, an kulli syai'in la yafhamuhu, tentang sesuatu yang tidak dia fahami. Jadi si Ahmad ini dia senang sekali bertanya, nah, gitu ya, gitu, kepada ayahnya tentang apa? Tentang sesuatu yang dia tidak tahu ya. Nah, di teman-teman kalian ya, terkenal ada salah seorang teman kalian ya yang senang bertanya ya. Tapi senang bertanyanya bukan muji atau bukan lain sebagainya, tapi memang dia senang bertanya karena memang dia ingin tahu sesuatu ya. Dan alhamdulillah, karena dia senang bertanya tentang sesuatu yang tidak dia fahami, tentang dia ketahui, ternyata sangat luar biasa. Di ujungnya anak ini dapat membuat sebuah buku yang sangat luar biasa, bagus ya. Gitu. Namanya pasti kalian tahu semuanya, ada di SMA 10 itu ya. Kita lanjutkan lagi. Wa zata yaumin, suatu hari, zata yaumin, suatu hari, tanazzaha ma'a abihi fil bustan. Ya. Suatu hari Ahmad ini dia jalan-jalan sama ayahnya berdua ilal bustan. Ya, ke kebun, bustan itu kebun ya, ilal bustan. Fara'a syajarata wardin jamilatan. Lalu keduanya menemukan satu pohon ya, syajaratan itu pohon, atau syajaratan itu pohon, wardin ya, pohon bunga yang sangat indah atau yang sangat cantik. Gimana kalau kalian melihat sebuah pohon bunga yang cantik, pasti kalian ingin memetiknya, pasti kalian ingin berkomentar tentang itu ya. Nah, ini Ahmad dan ayahnya ini dia menemukan sepohon bunga atau satu pohon bunga ya
yang amat cantik, katakanlah mawar. Gimana tuh kalau misalkan kalian melihat atau menemukan sebuah pohon mawar lalu berbunga mawar ya gitu, lalu bagus semuanya, pasti ingin komentar atau ingin memetiknya kan gitu. Nah, kita lihat ya, walakinnaha muwajjah. Nah, tapi di sini ada yang sedih nih, lakinnaha, akan tetapi pohon bunga yang tadi bagus, yang tadi cantik, kelihatannya indah tadi, muwajjah, bengkok. Gimana itu bengkok ya gitu. Kalau misalkan ada hari guru itu kan ya, lalu kalian beli bunga mawar akan dikasih ke guru, lalu bunganya dan tangkainya tersebut bengkok, gimana tuh? Apakah masih cantik? Apakah masih indah? Ya kan tidak. Nah, tapi di sini ketika melihat satu pohon yang amat cantik, amat indah, amat bagus, lakinnaha muwajjah, bengkok. Gimana ini? Faqala Ahmad, lalu Ahmadnya bertanya kepada ayahnya, majmal hadza syajarah, ya ayahku, sungguh indah hadhihi syajarah, pohon ini ya, walakin limadza ya abi hiya muwajjah, akan tetapi kenapa wahai ayahku pohon ini muwajjah, bengkok ya. Faqala al-ab, maka ayahnya menjawab, li'annal bustaniya lam ya'tani bitaqwimiha, karena al-bustaniyun ya, si petani mawar ini atau si tukang kebunnya, lam ya'tani, tidak memperhatikan bitaqwimiha, ketika dia tumbuh atau ketika dia akan menjadi besar, tidak memperhatikan itu ya, min sigariha, dari kecilnya ya. Jadi ketika si pohon itu akan tumbuh, si al-bustani, si tukang kebun tadi, dia tidak memperhatikan akan pertumbuhan pohon tadi ya, makanya dia muwajjah, makanya dia bengkok gitu ya, karena tidak diperhatikannya ya. Fasarat muwajjah, makanya maka ketika tidak diperhatikan dari kecil si pohon tadi oleh si petani tadi, maka dia akan jadi bengkok ya. Faqala Ahmad, maka Ahmad bertanya lagi kepada ayahnya ya, al ahsanul an nuqawwimahal an, ayahku ya, yang lebih baik kita lakukan sekarang ini, mari kita nuqawwimah, kita luruskan ya, kita perbaiki itu yang bengkok ini ya sekarang, itu kata Ahmad. Fadhahika abuhu, maka ayahnya langsung ketawa tuh, terbahak-bahak. Fadhahika abuhu ya, langsung ketawa ya. Wa qala lahu, dan ayahnya berkata lagi kepada Ahmad ya, apa perkataannya? Dengarkan baik-baik ini. La yata'atta zalikal walad li'annaha qad kaburat. La yata'atta, jangan berangan-angan wahai anakku ya, zalikal walad ya, jangan berangan-angan anakku ya, li'annaha qad kaburat, karena si pohon tadi ya, qad kaburat, sudah besar, wa ghalizat saquha, dan rantingnya pun sudah kuat, nggak mungkin kita untuk meluruskannya gitu, kata ayahnya ya. Maka terakhir ayahnya menutup dengan kalimat fakadzalikal waladu allazi lam yata'addaba min sigharihi la yumkin ta'dibu, fakadzalikal walad, begitu pula lah anak-anak ya ibni, ya anakku, allazi lam yata'addaba min sigharihi, kalaulah dia tidak memiliki adab yang baik atau akhlak yang baik semenjak kecil, la yumkin ta'dibu, tidak mungkin nanti dia setelah dewasa akan memiliki adab yang baik. Kalau misalkan seorang anak tidak dibiasakan dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang buruk, tidak dibiasakan dengan akhlak yang baik,
sejak kecil, ya nggak mungkin nanti kalau misalkan sudah dewasa dia ini memiliki akhlak yang baik. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan setiap anak dibiasakan ya dengan akhlak yang tidak baik sejak kecil, maka setelah dewasa dia akan menjadi anak yang kurang ajar itu, atau enggak tidak baik, atau tidak memiliki akhlak yang baik gitu. Ya, itu nasihatnya. Fakadzalikal waladu alladzi lam yata'addaba min sighari la yumkin ta'dibu, gitu ya. Kalau misalkan seorang anak yang tidak dibiasakan dengan akhlak yang baik semenjak kecil, tidak mungkin dia memiliki adab yang baik ya kalau sudah besar nanti ya. Nah, di sini Bapak berpesan kepada anak-anakku sekalian atau kepada anak-anakku semuanya ya. Ya, mumpung kalian masih ya sekarang masih remaja ya, bukan kanak-kanak lagi, sudah remaja ya. Ya, mungkin masih bisa dirubah, atau kalau misalkan ada teman-teman semua atau anak-anakku semua yang masih memiliki adab yang kurang baik, yuk dari sekarang rubah itu semua ya. Karena kalau misalkan nanti kalian sudah lanjut usia atau sudah dewasa, itu susah untuk merubahnya ya, seperti pohon tadi. Kalau misalkan pohon yang sudah dewasa atau pohon yang sudah tua atau pohon yang sudah besar, dia bengkok pengen dilurusin ya nggak bisa. Kalau misalkan kita luruskan, patah yang ada sama ya gitu. Kalau misalkan seorang anak ya dinasehatin sudah dewasa, sudah besar ya, sudah jebrok untuk orang Sunda mah gitu ya, dinasehatin ya, itu apa, akan mental nasihatnya ya gitu. Kalau sudah dewasa dinasehatin atau sudah jebrok dinasehatin, mental nasihatnya, bukan nerima ya gitu. Oke, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan ya. Pesan Bapak, diingat-ingat tetap kalian harus menjunjung tinggi adab atau akhlak atau karakter yang baik mulai dari sekarang ya. Jangan nanti-nanti ya gitu. Mulai dari sekarang. Biar apa? Biar hidup kalian dicintai oleh ayah kalian dan ibu kalian, dicintai oleh seluruh orang di sekeliling kalian, dan Allah pun ridho kepada kalian semua. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.